Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam satu sumber menarik yang Anda bagikan. Ini buku 99 Strategi Negosiasi dari David Rosen. Isinya taktik para dealmaker tangguh ya, terutama di Wall Street. Nah, kita mau fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 16. Gunakan ambiguitas untuk mencegah komitmen prematur. Jadi, misi kita kali ini adalah coba memahami kenapa sih kadang-kadang terlalu jelas di awal negosiasi itu malah bisa jadi masalah. Dan gimana caranya ambiguitas, ketidakjelasan yang disengaja, justru bisa jadi alat strategis. Oke, mari kita coba bedah ya. Insting pertama kita kan biasanya selesaikan aja poin berpoin secepat mungkin, biar efisien gitu. Tapi buku ini bilang, tahan dulu. Kenapa kita mungkin justru ingin menghindari mengunci detail secepatnya? Bukannya malah lambat nanti. Iya, ini pertanyaan bagus. Karena memang kedengarannya agak berlawanan ya sama logika umum. Jadi gini, sumber ini menjelaskan kalau pihak lawan itu seringnya punya agenda sendiri. Mereka mungkin mendorong kita untuk setuju pada detail-detail kecil dari awal. Item A, setuju. Oke, lanjut item B, setuju lagi. Kelihatannya rapi, terstruktur. Tapi masalahnya, komitmen pada satu item tanpa lihat gambaran besarnya itu bisa jadi jebakan loh. Mungkin Anda setuju syarat X di awal, kelihatannya sepele, pas semua kartu udah kebuka di akhir, ternyata syarat X itu yang bikin posisi Anda jadi sulit. Jadi komitmen dini ini bisa mengikis fleksibilitas kita sebelum semuanya jelas gitu. Oh, jadi kayak setuju harga cat per kaleng sebelum tahu persis berapa luas dinding yang mau dicat ya? Atau bahkan warnanya belum sepakat. Bisa jadi kita udah terlanjur komit bayar mahal untuk sesuatu yang ternyata nggak pas sama hasil akhirnya nanti. Tapi apa nggak berisiko juga kalau kita terlalu ambigu, pihak lain bisa mikir kita nggak serius. Atau sengaja main-main, ngulur waktu gitu. Nah, resiko itu memang ada, dan Rosen juga nggak menyarankan ambiguitas yang merusak atau nipu ya. Istilahnya itu ambiguitas konstruktif. Tujuannya bukan menipu, tapi lebih ke menjaga ruang gerak strategis kita. Jadi ini lebih ke memberi kesan kalau prosesnya maju, ada niat baiklah untuk capai kesepakatan. Tapi tanpa secara hukum mengikat diri pada satu poin terisolasi sebelum waktunya. Gitu. Anda tunda komitmen final pada detail sampai seluruh paket kesepakatan itu kelihatan jelas, bisa dievaluasi secara utuh. Ini butuh kesabaran strategi sih. Oke, ini makin menarik nih. Terus, gimana cara prakteknya? Cara pakai ambiguitas konstruktif ini tanpa kelihatan menghindar atau nggak kooperatif? Abah cukup bilang, atau mungkin ya, pasti ada cara yang lebih elegan kan? Tentu, tentu. Jadi sumber ini mengutip artikel dari Harvard Business Review. Di situ dibahas gaya negosiator Tiongkok sebagai contoh. Mereka itu alih-alih langsung nolak proposal atau langsung iyain mentah-mentah, mereka mungkin pakai beberapa taktik. Misalnya nih, mengalihkan fokus pembicaraan ke isu lain yang masih nyambung tapi belum deal. Oh, dialihkan dulu gitu ya? Iya, atau bisa juga diam sejenak. Agak lama gitu. Biar pihak lain yang isi kekosongan atau mungkin mereka jadi mikir ulang. Menarik. Terus apa lagi? Bisa juga ajukan pertanyaan klarifikasi lagi. Ini kan nunjukin kita tertarik, tapi belum tentu setuju kan? Iya juga ya. Atau ini, pakai frasa ya berdengarannya positif di permukaan, tapi sebenarnya nggak mengikat. Contohnya mungkin kayak, itu ide yang menarik untuk dipertimbangkan. Atau kami lihat ada potensi di situ. Atau frasa-frasa yang agak samar kayak, tampaknya tidak salah, kelihatannya cukup oke, gitu. Iya. Tampak cukup bisa diterima. Itu kan nggak berarti saya terima ya? Persis. Semua itu menjaga momentum diskusi tetap jalan, tapi nggak ada komitmen legal yang tercipta. Jadi intinya ini bukan soal nunda-nunda tanpa tujuan ya, tapi ini proses aktif. Kita kumpulin informasi, pahami semua variabel yang saling terkait, dan kita tahan diri dari komitmen parsial yang mungkin nanti malah jadi bumenang. Tujuannya sampai kita di titik di mana semua elemen penting, harga, syarat, waktu, lingkup, itu udah ada semua di meja. Bisa dilihat sebagai satu paket utuh. Tepat sekali, Rosen menekankan itu. Negosiator yang lihai itu bisa loh menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Diskusinya produktif, tukar informasi, bangun hubungan baik, tapi secara cerdik, mereka hindari komitmen final pada poin-poin individual. Mereka baru akan bilang iya atau tidak ketika keseluruhan proposalnya sudah jelas. Dampaknya ke kepentingan mereka bisa dinilai secara holistik.
Ini memang butuh disiplin sih, dan pemahaman kapan harus ngomong, kapan diam, kapan setuju secara prinsip, kapan tunda detailnya. Oke. Jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Poin kuncinya adalah ambiguitas yang dikelola dengan baik itu bisa jadi semacam perisai, melindungi Anda dari bikin konsesi terlalu dini pada satu aspek, yang mungkin nanti Anda sesali pas gambaran besarnya kelihatan. Intinya, jaga kelincahan Anda sampai Anda benar-benar yakin sama keseluruhan paket dealnya. Betul, dan ini mungkin memunculkan satu pemikiran terakhir ya untuk Anda renungkan. Bab ini kan fokusnya gimana Anda bisa pakai ambiguitas secara strategis ya. Nah, tapi coba dibalik situasinya. Gimana kalau justru Anda yang berhadapan sama negosiator yang pakai taktik ini? Gimana caranya Anda bisa mendorong progres yang nyata, dapat kejelasan yang Anda butuhin, tapi tanpa maksa komitmen prematur yang bisa merusak negosiasi, dan juga nggak terjebak dalam ketidakjelasan yang mungkin disengaja sama pihak lain. Mengenali taktik ini saat orang lain pakai itu langkah pertama, tapi meresponsnya secara efektif. Nah, itu tantangan lain, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.